Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Bab terbaru ini membuka tirai kelanjutan kisah yang penuh kegelapan, ketegangan, dan rasa tidak berdaya yang menghantui setiap langkah. Setelah melalui pertarungan yang berat dan nyaris tanpa harapan, Nami, Usopp, Jinbe, Brook, dan Robin akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu mengerikan para kesatria suci, kekuatan elit yang selama ini menjadi alat kekuasaan kekaisaran dunia. Namun, kebebasan itu tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Bahkan, sebelum luka lama sempat mengering, mereka kembali dihadapkan pada bahaya yang lebih besar, lebih kejam, dan nyaris tak masuk akal. Imu Sama telah bangkit dalam bentuk yang lebih mengerikan. Imu Sama, sosok misterius yang selama ini hanya diselimuti bayang-bayang mitos dan spekulasi, kini memperlihatkan kejamnya kekuatan sejati. Ia telah merasuki tubuh Gunko, seorang petarung kuat yang sudah menjadi legenda tersendiri, dan mengubahnya menjadi inang bagi pasukan kegelapan. Barisan raksasa iblis yang lahir dari tubuh para bajak laut Giant Warrior yang telah kehilangan kendali atas diri mereka. Mereka bukan hanya raksasa. Mereka adalah simbol kegelapan purba yang bangkit kembali ke dunia ini, menjadi senjata pemusnah yang melangkah tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Robin menunjukkan ketenangannya. Dengan pandangan tajam dan suara pelan namun tegas, ia menyarankan agar mereka semua segera pergi. Bukan karena mereka pengecut, tetapi karena saat ini bukan waktunya untuk mati sia-sia. Robin tahu yang mereka hadapi bukan hanya makhluk kuat, tetapi kekuatan purba yang bisa menghancurkan dunia jika tidak ditangani dengan bijak. Bertahan hidup, katanya, itu langkah pertama dalam perlawanan. Namun tidak semua bisa berpikir jernih dalam situasi segelap ini. Usopp, si penembak jitu yang selama ini sering menyembunyikan ketakutannya di balik lelucon, tak kuasa menahan tangis. Air matanya jatuh bukan karena rasa takut, tapi karena kehilangan. Ia mengingat Dory dan Brogy, dua raksasa bersahabat yang dulunya adalah teman seperjuangan, kini berubah menjadi monster mengerikan tanpa jiwa akibat kekuatan jahat yang merasuk. Dalam hati Usopp berteriak, tak percaya betapa cepat semuanya berubah. Betapa rapuh harapan ketika musuh seperti Imu Sama bergerak. Nami mencoba menenangkannya, tapi waktunya terlalu sempit untuk larut dalam emosi. Mereka harus bergerak, mereka harus hidup. Tapi nasib seolah mempermainkan mereka. Di tengah perjalanan mencari tempat yang aman, mereka kembali dihadang oleh salah satu kru Giant Warrior yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi raksasa iblis. Ia berdiri kokoh seperti gunung, mata kosongnya memancarkan kebencian yang bukan miliknya, dan tubuhnya menyatu dengan aura kegelapan yang menusuk tulang. Ia kini bukan manusia lagi, melainkan alat pemusnah dalam wujud iblis. Tidak ada pilihan lain. Jinbe menggertakkan gigi, mempersiapkan diri. Serangan harus dilakukan. Raksasa itu tak hanya besar, ia mungkin sebesar Ors atau lebih. Kekuatan fisiknya sangat luar biasa, mampu meratakan bangunan hanya dengan ayunan tangan. Tapi Jinbe dan kawan-kawan tak gentar. Mereka melancarkan serangan gabungan. Jinbe mengayunkan jurus karate manusia ikan yang meledak di udara. Nami memanggil petir dari Zeus yang mengguncang langit,
Usopp menembakkan peluru Pop Green yang meledak dan mengikat. Robin menciptakan tangan raksasa yang menghantam dari segala arah, dan Brook menebas dengan serangan es yang mematikan. Dentuman dan cahaya memenuhi udara. Raksasa itu tumbang. Tubuhnya terhempas, menggetarkan tanah. Namun, sebelum mereka sempat merasa lega, Usopp menoleh ke belakang dan melihat mimpi buruk lainnya. Raksasa itu bangkit kembali, lambat tapi pasti. Seolah kematian tidak lagi berlaku bagi mereka yang dikuasai oleh entitas iblis. Jinbe pun bergumam dengan nada khawatir. Kalau satu saja sudah seperti ini, bagaimana dengan semuanya? Rasa putus asa mulai menghantui. Solusinya hanya satu. Mereka harus menghentikan sumber kekacauan ini. Mereka harus menghadapi Gunko, atau lebih tepatnya, Imu sama yang kini mengendalikannya. Tapi, semua sepakat, ini bukan pertarungan yang bisa mereka menangkan tanpa strategi. Robin mengingatkan semua orang untuk tidak gegabah. Sementara Usopp menyadari, bahkan saat Gunko belum dirasuki pun, mereka sudah sangat kewalahan. Sekarang, mungkin nyawa mereka hanya tinggal menunggu waktu. Di sisi lain, Nami mulai kehilangan kesabaran. Di tengah kekacauan ini, trio andalan mereka, Luffy, Zoro, dan Sanji, tidak terlihat. Keberadaan mereka menjadi krusial, namun justru menghilang saat dunia berada di ambang kehancuran. Nami merasa getir karena kenyataan menunjukkan betapa para kru topi jerami lainnya masih bergantung penuh pada kekuatan trio monster itu. Inilah saatnya mereka semua harus berkembang. Latihan khusus di Elbaf menjadi satu-satunya cara untuk keluar dari bayang-bayang Luffy dan kawan-kawan. Sementara itu, di lokasi lain, kita melihat Franky, Bonnie, dan Lilith yang tengah mencoba merangkai kepingan misteri yang menghantui Pulau Elbaf. Franky menatap langit dengan wajah serius. Ia tidak menyangka bahwa semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Lilith mengakses memori peninggalan Vegapunk, dan di sana ia menemukan informasi mencengangkan tentang kekuatan kuno yang bisa mengubah manusia menjadi iblis. Kekuasaan itu pernah dicatat dalam buku tua yang kini hilang dari sejarah, buku yang juga pernah dibaca oleh Robin. Kekuatan itu, ujar Lilith pelan, dimiliki oleh satu entitas jahat. Kukira dia sudah lenyap, tapi ternyata dia masih ada. Franky teringat pada mural yang ia lihat di pohon Adam. Lukisan kuno bergambar sosok misterius yang membawa cahaya seperti matahari dan dikepung oleh berbagai ras. Kini, semuanya mulai masuk akal. Sosok dalam mural itu bukan mitos. Ia adalah nyata. Dan ia telah kembali. Bonnie mulai panik bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika terus diam, dunia akan runtuh. Tapi jika bertarung, kita bisa mati." Franky pun mengambil keputusan. Mereka harus mencari anggota kru lainnya. Hanya dengan bersatu, mereka punya sedikit harapan. Lilith, sementara itu, menghubungi Vegapunk gabungan dari Shaka, Edison, Pythagoras, dan Atlas yang kini berada di Pulau Wideria. Meskipun satu tubuh, mereka masih memiliki 4 kesadaran. Lilith menjelaskan kondisi mengerikan yang terjadi di Elbaf, memohon bantuan dan informasi dari entitas ilmiah paling brilian di dunia. Dan jauh dari tempat itu, di tanah suci Marijoa, teriakan dan ledakan mengguncang udara. Pasukan revolusi telah menerobos benteng terakhir pemerintah dunia. Pertempuran besar pun terjadi di halaman istana, di mana para kesatria suci dan Gorosei Garling maju menghadapi Dragon dan Sabo. Langit tampak merah, tanah bergetar, dan udara dipenuhi debu serta darah. Dalam tabrakan kekuatan ini, satu hal menjadi jelas: perang telah dimulai, dan dunia seperti yang kita kenal mungkin
tak akan pernah kembali seperti semula. Di puncak pertempuran yang mengguncang dunia, pemimpin tertinggi pasukan revolusi, Monkey D. Dragon, memperlihatkan kekuatan sejatinya. Di tengah medan pertempuran yang penuh asap, darah, dan teriakan, Dragon memusatkan energinya. Aura mengerikan mulai menyelimuti tubuhnya, dan langit di atas Marijoa menjadi gelap seketika. Angin mengamuk liar, seakan tunduk kepada perintahnya. Dengan gerakan penuh ketenangan, namun syarat tekanan, Dragon menciptakan pusaran angin raksasa. Namun ini bukan sekadar angin biasa. Ia menyatu dengan kekuatan buah iblis dan dilapisi oleh haki berlapis-lapis yang memancarkan kilatan petir hitam menyala-nyala. Tornado besar itu meluncur ke depan seperti naga amarah yang mengamuk, menghancurkan segala yang dilaluinya. Pasukan musuh terpental, bangunan runtuh, dan tanah retak. Getarannya terasa sampai ke bagian terdalam dari Marijoa. Tapi di tengah kehancuran itu, satu sosok melompat keluar dari bahaya dengan kecepatan luar biasa. Saint Garling Vigarland. Dengan gerakan presisi dan kekuatan penuh, Garling menghindari tornado tersebut dan segera melesat mendekati Dragon. Di tangannya sudah tergenggam sebuah pedang misterius yang diselimuti haki tingkat tinggi. Garling bukan sembarang musuh. Dengan satu ayunan pedang, ia menyerang Dragon dari arah samping, mengincar titik fatal. Namun, Dragon bukan hanya petarung kuat, ia juga seorang pengendali Kenbun Shoku haki tingkat tinggi. Dengan menggunakan haki pengamatan tingkat lanjut, ia bisa melihat sekilas ke masa depan. Dalam penglihatannya, ia tahu bahwa jika ia mencoba menangkis serangan itu, luka serius tak bisa dihindari. Maka, dengan penuh perhitungan, ia memilih untuk menghindar dengan lompatan akrobatik yang sangat cepat. Ini menunjukkan satu hal penting. Dragon bukan hanya menguasai Hao Shoku dan Buso Shoku haki, tapi juga memiliki kemampuan Kenbun Shoku haki yang menembus batas manusia biasa. Sementara itu, Garling menunjukkan kualitasnya sebagai pengguna pedang kelas dunia. Tebasannya bukan hanya kuat, tetapi mengandung energi yang nyaris tak bisa ditahan. Sebuah serangan mutlak yang hanya bisa dihindari, bukan ditangkis. Tak heran jika banyak yang berspekulasi bahwa pedang yang digunakan Garling merupakan salah satu dari 12 pedang legendaris Saijo Owazamono, setara dengan Yoru milik Dracula Mihawk. Pertarungan mereka terasa seperti pertarungan dua dewa di bumi, saling menatap, saling menguji, saling mengintai celah. Ketegangan pun memuncak dan dunia seperti menahan napas. Bergeser ke Pulau Hachinosu, kita melihat sosok Shanks yang dikenal sebagai Sans dalam penyebutan tertentu, yang kini telah memulihkan tenaga dan kembali bertarung. Lawannya adalah Kurohige, Blackbeard, dan Shiryu. Shanks tak lagi bertarung sembrono. Kini ia lebih fokus, lebih presisi, dan lebih menakutkan. Ia mulai menggunakan teknik konsentrasi haki tingkat tinggi, memusatkan seluruh Buso Shoku hakinya ke dalam satu tebasan tunggal. Serangan itu sangat mematikan. Tidak seperti sebelumnya, di mana banyak tebasan diluncurkan. Kini cukup satu. Hanya satu tebasan, tapi penuh kekuatan mutlak. Kurohige dalam kesombongannya mencoba menahan tebasan itu. Tapi hasilnya bisa ditebak. Kurohige terluka parah, darah muncrat, tubuhnya terhempas keras ke tanah. Ia sadar terlalu terlambat bahwa tebasan ini bukan sembarang serangan, melainkan serangan yang bersifat absolut, tidak bisa diblokir, hanya bisa dihindari. Kesalahan kecil Kurohige menjadi bencana besar. Namun, Shiryu tampak menghilang dari medan. Tidak jelas apakah ia sedang menyusun strategi baru atau pergi untuk mencari bantuan. Dugaan mengarah pada upaya Shiryu mencari Dokyu untuk mendapatkan obat penyembuh demi kelangsungan pertempuran.
Sementara itu, di sisi lain Marijoa, kita diperlihatkan pertarungan tak kalah sengit, Sabo melawan Shamrock. Pertarungan antara komandan pasukan revolusi dan kesatria suci berlangsung brutal. Pukulan beradu, ledakan haki menggema, dan panas medan perang terasa hingga ke hati pembaca. Di tengah pertempuran, Sabo melontarkan pertanyaan yang mengusik rasa ingin tahunya sejak lama. Mengapa Shamrock begitu mirip dengan Shanks? Shamrock sambil menghindari serangan menjawab dengan tenang, "Karena aku adalah saudara kembarnya." Pengakuan itu membekukan langkah Sabo. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Shanks, sosok yang sangat dikagumi oleh Luffy, ternyata memiliki saudara kembar yang berdiri di sisi musuh. Namun Shamrock tak menunjukkan permusuhan pribadi terhadap Shanks. Ia dengan jujur mengatakan bahwa meskipun hidup mereka berjalan di jalur yang sangat berbeda, Shanks sebagai Yonko dan dirinya sebagai kesatria suci, mereka tetap bersaudara. Status sosial, aturan dunia, dan tugas masing-masing telah menempatkan mereka di sisi berlawanan. Tetapi di dalam hati mereka, ikatan itu masih ada. "Dia adalah kembaranku dan aku tidak malu mengakuinya," ujar Shamrock dengan mata tegas. "Jika dia pengecut atau musuh biasa, mungkin aku akan menyangkal. Tapi dia seorang Yonko, salah satu yang terkuat di dunia. Tak ada alasan untuk malu." Sabo mendengar itu dengan ekspresi tercengang. Ia tak bisa membayangkan bagaimana reaksi Luffy nanti jika mengetahui kenyataan ini. Beralih ke lokasi lain di Marijoa, kita melihat Morley yang menemukan para budak dalam keadaan panik dan bingung. Para Tenryubito, tuan mereka, malah lari menyelamatkan diri sendiri, meninggalkan para budak tanpa arah. Morley menenangkan mereka, menjanjikan bahwa pasukan revolusi akan membawa mereka keluar dari neraka ini. Namun, kedamaian sesaat itu sirna ketika salah satu kesatria suci muncul secara tiba-tiba. Ia telah membuntuti Morley sejak awal dan kini memblokir jalan pelarian. Konfrontasi pun tak terhindarkan. Jika sebelumnya kita melihat Morley bertarung melawan Admiral Ryokugyu, kini ia harus menghadapi lawan baru yang jauh lebih berbahaya. Lalu, adegan berpindah ke ruang otoritas tertinggi pemerintah dunia, tempat para Gorosei tengah berdiskusi. Di ruangan yang dingin dan penuh tekanan itu, mereka memperdebatkan sejauh mana mereka harus ikut campur dalam kekacauan ini. Saat suasana tegang, seseorang masuk, pelayan pribadi Imu Sama. Sosok ini merupakan salah satu kesatria suci dari keluarga Nerona, dan dia adalah tangan kanan Imu Sama. Ia menyampaikan pesan penting bahwa Imu Sama masih berada di dalam tubuh Gunko di Elbaf, tapi ia telah memberikan perintah penting kepada Gorosei. Pesan ini cukup serius untuk membuat kelima tetua itu segera berdiri. Tak ada lagi waktu untuk sekadar menonton dari kejauhan. Kini, bahkan Gorosei mungkin akan turun langsung ke medan perang. Dunia sedang berubah. Kekuasaan, rahasia, dan sejarah yang dikubur perlahan muncul ke permukaan. Dan bab 1151 ini menunjukkan bahwa konfrontasi besar-besaran bukan lagi sesuatu yang akan datang, tapi telah dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.